Kelola kenaikan gaji, apa yang harus diprioritaskan, apa yang strategi yang harus diterapkan? Ya, sebenarnya gini, mau itu guru atau profesi apapun gitu ya, ketika menerima kenaikan gaji, yang pertama kali harus dilakukan adalah jangan sampai juga spendingnya atau pengeluarannya naik dulu gitu ya. Jadi ketika ada kenaikan gaji, kita mulai recalculating lagi tuh, kira-kira dari yang sebelumnya itu sudah cukup kan nih spending kita gitu ya, atau pengeluaran-pengeluaran kita sudah mencukupi belum. Nah, kalau memang belum mencukupi gitu ya, dengan adanya kenaikan gaji, mungkin kita bisa alokasi ulang gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata sebelumnya sebenarnya udah cukup, ada kenaikan gaji. Jadi di sini ada kesempatan sebenarnya kita untuk saving lebih banyak gitu ya. Investment lebih banyak gitu. Supaya nanti di hari tuanya juga bisa sejahtera sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Karena memang kian hari itu pasti kan inflasi juga semakin besar gitu ya. Kebutuhan pokok juga barang-barang dan jasa semakin naik gitu ya. Kalau kita nggak melakukan smart investing, tentunya nanti akan berpengaruh di hari tuanya nanti gitu ya, apakah bisa sejahtera atau enggak gitu ya. Cuman permasalahannya kan terkadang di Indonesia itu juga gaji guru nggak terlalu besar ya. Nah ini memang harus pintar-pintar mengatur pengeluarannya gitu ya. Jadi kalau bisa memang, kalau kita punya pengeluaran kecil, hutangnya jangan terlalu besar. Kalau bisa malah nggak punya hutang. Itu kunci sebenarnya. Kenapa? Karena hutang ini yang biasanya menjadi beban yang sulit untuk kita apa istilahnya tanggulangi kalau memang terlalu besar, apalagi kalau penghasilan kita kecil gitu ya. Tapi kalau penghasilan kita kecil namun kita tidak punya hutang, kita akan jauh lebih leluasa. Kenapa? Karena operasional harian itu kan sebenarnya bisa kita atur gitu ya. Kalau misalkan kayak buat makan gitu ya. Kalau misalkan ternyata biayanya 100.000 per hari, kalau memang masih kurang gitu ya, bisa kita kurangin, ganti substitutnya makanannya gitu ya. Tapi kalau hutang itu kan dia variabel yang nggak bisa dikurangi cicilannya gitu ya, variabel yang nggak bisa ditunda pembayarannya. Makanya ketika kita penghasilannya kecil, kuncinya adalah di hutang. Jangan sampai kita punya hutang yang besar, kalau bisa nggak punya hutang. Gitu. Naik 1 kali gaji pokok kan lumayan ya, katakanlah dari 4 juta jadi 8 juta artinya. Nah gimana nih diversifikasinya dari kebutuhan pokok, lalu kebutuhan darurat, lalu investasi, hiburan, ini presentasenya gimana pembagiannya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk spending yang memang untuk kebutuhan konsumtif, biasanya kalau dari sisi perencanaan keuangan, selalu dibatasi maksimal 60% Safinas. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 60% dari penghasilan bulanan kita gitu ya. Supaya apa? Sisanya ini bisa kita alokasikan ke tempat-tempat yang lebih produktif gitu ya. Misalkan untuk beli proteksi gitu ya, untuk investasi, untuk menabung, untuk dana darurat, dana pensiun dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita terlalu lebih besar dari 60%, apalagi kalau misalkan kita ada cicilan utang ya, wah itu agak sulit tuh. Kita nantinya akan tidak bisa berkembang gitu ya kekayaannya, karena kunci untuk mengakumulasi kekayaan itu kan memang dari investasi gitu ya. Makanya kuncinya kalau perencanaan keuangan itu sekecil apapun kita harus tetap investasi gitu ya. Mau itu misalkan 10% dari penghasilan, 20% atau berapapun uang yang dipunya, jangan menunggu uang kita banyak gitu ya. Mulai aja dulu berapapun itu, seiring dengan berjalan waktu kalau penghasilannya nambah ya kalau bisa diperbesar gitu ya, supaya nanti ke depan kita punya dana yang cukup gitu ya untuk mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang besar sifatnya gitu. Oke Mas Ai, jadi dana darurat dulu, investasi dulu atau dana pensiun dulu? Sebenarnya idealnya dana darurat dulu ya Dina. Kenapa? Karena kejadian atau kebutuhan darurat itu kan kita nggak bisa prediksi kapan datangnya gitu ya. Kalau misalkan dana yang untuk mengantisipasi keadaan darurat itu kita tidak punya, otomatis kan harus mengambil dana cadangan yang lain, misalkan apakah tabungan, apakah dana investasi, atau mungkin kita jual aset, atau mungkin kalau kita nggak punya juga bisa dari utang, itu kan bahaya gitu ya. Makanya kalau di perencanaan keuangan rumusnya adalah cash flow-nya harus positif dulu. Nah setelah cash flow-nya positif, kita harus memupuk dana darurat. Nah ketika dana darurat sudah terkumpul cukup dengan rasio misalkan kebutuhannya ya, kalau satu orang itu biasanya 6 kali gaji bulanan gitu ya. Kalau sudah berkeluarga bisa 12 kali, bahkan kalau sudah punya anak bisa mungkin 18 kali gaji bulanan supaya lebih secure gitu ya. Nah kalau cash flow udah positif, dana darurat sudah punya, kita harus punya proteksi. Kenapa proteksi dulu? Karena biasanya biaya kesehatan itu sangat tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sampai dirawat inap gitu ya. Kalau kita mengandalkan uang cash gitu ya, wah itu sangat besar sekali biayanya. Tapi kalau kita punya proteksi dalam arti asuransi ya, minimal BPJS Kesehatan gitu ya,
paling tidak membuat kantong kita boncos. Nah, setelah proteksi baru kita mulai investasi pilihannya. Investasi ini untuk mengembangkan kekayaan yang kita punya. Setelah itu baru nanti ada perencanaan pajak, ada dana pensiun, dan terakhir ada waris gitu. Kalau perencanaan keuangan alurnya seperti itu. Iya, Mas Rio, Mas Ai, tapi dengan adanya guru-guru saat ini yang Mas Ai ketahui, apakah semuanya sudah terpapar dengan investasi atau belum sih? Maksudnya apakah sudah kebanyakan guru-guru saat ini tuh tahu tentang reksadana, asuransi, tabungan pendidikan dan sebagainya? Nah, ini sebenarnya menjadi suatu hal yang agak ironis ya. Guru itu kan sebenarnya panutan untuk mengajar istilahnya masyarakat secara umum ya. Tapi memang kalau saya lihat belum banyak guru-guru di Indonesia yang paham terkait perencanaan keuangan, terkait investasi. Mungkin salah satu faktornya adalah karena ilmu perencanaan keuangan sendiri nggak masuk dalam kurikulum pengajaran kita, Pak. Padahal kalau di negara-negara maju itu dari sedini mungkin tuh sudah ada tuh ilmu perencanaan keuangan, sehingga di negara-negara maju tuh orang-orangnya sudah paham gitu ya apa prioritas yang harus dilakukan ketika mengelola keuangan. Nah, di Indonesia ini sayangnya belum gitu, Safinas. Apalagi kalau kita lihat angka literasi keuangan kita masih di angka 60%-an, jadi masih sangat rendah gitu ya. Walaupun inklusinya udah di angka 80%. Jadi di sini ada gap yang terlalu besar nih antara literasi dan inklusi. Dan ini sebenarnya masalah gitu ya. Harusnya literasi lebih tinggi dibanding inklusinya. Nah, di Indonesia ini berkebalikan. Jadi memang PR untuk literasi terkait perencanaan keuangan ini juga harus menjadi prioritas ya. Apalagi kalau bisa masuk dalam kurikulum pendidikan itu sangat baik. Sedini mungkin kalau bisa ya. Sedini mungkin, bahkan di keluarga sebelum sekolah biasanya kita sebagai orang tua juga harus mulai menanamkan gitu ya. Karena ini ilmu yang pasti kepakai oleh setiap orang dan selama dia hidup, dia butuh ilmu perencanaan keuangan supaya dia survive gitu ya dalam menjalani hidupnya dari fase kehidupan ke fase kehidupan paling yang tidak lain. yang paling basic, paling Betul. mengerti cara mendiversifikasi keuangan. Betul.